Bab 2697. Sialan. Semua orang di lokasi terkejut. Tidak menyangka Mileye akan menyerang tiba-tiba. Wanita itu menatap Mileye. Kenapa, dekan yang bermartabat hanya bisa meyakinkan orang dengan kekuatan? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak memintamu untuk menurut, aku hanya berpikir, mengapa kamu menanyaiku? Selain itu, kamu masih berpikir kamu mewakili Quincy. Menurutmu mengapa kamu bisa mewakili Quincy? Meskipun ada pedang di dahinya, wanita itu tidak takut sama sekali. Aku orang Akademi Huaxia. Mileye sedikit bingung. Lalu, wanita itu menatap Mileye. Kitab Dharma Sendao kamu ditulis oleh Dekan Quincy, itu seharusnya milik Akademi Huaxia. Di samping, Brody Xiao tiba-tiba berkata dengan marah, "Lancang, buku ini diberikan kepada Tuan Muda Ye oleh ketua pavilion sendiri." Wanita itu tiba-tiba memelototi Brody Xiao. "Jangan bicara padaku, dasar budak yang merendahkan diri. Kamu ini seorang ketua cabang, tetapi kamu tidak memiliki prinsip sama sekali." Terus-menerus memanggilnya Tuan Muda Ye. "Kemana harga dirimu? Kalau kamu menyanjungnya, dapatkah dia membantumu? Sebagai manusia, bisa punya prinsip tidak?" Brody Xiao menatap wanita itu, tidak marah dan tetap tenang. Dia akhirnya tahu. Wanita ini idiot. Terlalu banyak membaca. Brody Xiao menghela nafas dalam hatinya, Tuan Muda Ye ini juga terpelajar. Tetapi kemampuan Tuan Muda Ye ini untuk berurusan dengan orang tidak sedikit pun lebih baik dari wanita ini. Mileye tersenyum dan berkata, "Buku ini memang diberikan kepadaku oleh Quincy." Wanita itu memandang Mileye. "Bahkan kalau itu diberikan kepadamu oleh dekan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menggunakan buku ini untuk memberikan ceramah demi keuntungan? Atas dasar apa?" Mileye tiba-tiba menamparkan. Boom. Tubuh fisik wanita itu langsung hancur. Semua orang. Mileye menatap wanita dengan hanya satu jiwa yang tersisa, tersenyum dan berkata, "Bukan urusanmu aku memberikan ceramah atau tidak." Wanita itu memelototi Mileye. Tak tahu malu, tak tahu malu. Mileye menggelengkan kepalanya. Benar-benar ada banyak hal aneh di dunia. Saat dia berbicara, dia akan bergerak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit yang jauh. "Dekan Mile, tolong tunjukkan belas kasihan." Selesai bicara, seorang lelaki tua muncul tidak jauh di depan Mileye, dan itu adalah Wilgos Zhao, salah satu wakil dekan Akademi Huaxia. Akademi Huaxia, selain Quincy sebagai ekan, ada 3 wakil dekan. Setelah mendarat, Wilgos Zhao segera memberi hormat yang dalam. "Tuan Muda Ye, kata-kata muridku menyinggung Tuan Muda Ye, dan aku akan meminta maaf kepada Tuan Muda Ye atas namanya." Mileye tersenyum dan berkata, "Muridmu diwariskan secara pribadi." Wilgos Zhao mengangguk dengan cepat. "Iya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Mengapa kamu menerima orang bodoh seperti itu sebagai murid?" Segera setelah kata-kata ini keluar, raut Wilgos Zhao tiba-tiba menjadi jelek. Ini sama saja dengan tidak menghargainya. Di kejauhan, wanita itu tiba-tiba mengejek dengan berkata, "Apakah menurutmu aku takut mati? Kalau aku mati, akan ada ribuan orang sepertiku. Persetan." Di samping, Brody Xiao menatap wanita itu dengan tercengang, matanya penuh ketidakpercayaan. Kualitas wanita super macam apa ini? Mereka yang mendengarkan kelas di lokasi juga terkejut saat ini. Apa-apaan ini? Mileye menatap wanita itu dengan tak percaya. "Sebenarnya apa yang kamu pelajari selama ini?" Di samping, Wilgos Zhao buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, dia dibesarkan di akademi dan jarang keluar, jadi
Mileye tiba-tiba menyela Wilgos Zhao, jadi itu keterbelakangan mental. Benar. Wajah Wilgos Zhao menjadi sedikit jelek. Tuan Muda Ye, tolong bicaralah dengan sopan, kamu dan aku sama-sama orang terpelajar. Mileye menggelengkan kepalanya. Di kejauhan, wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mileye tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Boom! Jiwa wanita itu langsung terhapus. Terbunuh. Wilgos Zhao terkejut, lalu berkata dengan marah, Tuan Muda Ye, apa yang kamu lakukan terlalu ekstrim, kamu. Mileye tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Boom! Tubuh fisik Wilgos Zhao langsung hancur, hanya menyisakan jiwa. Pada saat yang sama, sebilah pedang langsung menekan alis Wilgos Zhao. Wilgos Zhao tertegun. Mileye tersenyum dan berkata, Wakil Dekan Wilgos, apakah kamu tahu apa yang baru saja dikatakan muridmu? Wilgos Zhao menatap Mileye. Tuan Muda Ye, tidak peduli apa yang dia katakan, tapi orang punya kebebasan berbicara, bukan? Mileye sedikit mengernyit. Kebebasan berbicara dapat dengan kejam menyerang orang lain. Wilgos Zhao menatap langsung ke Mileye. Dia salah, tapi dia tidak pantas mati. Mileye tersenyum dan berkata, mengapa tidak pantas mati? Dia menargetkan aku, dan aku pikir dia pantas mati, jadi dia harus mati. Dia bukan wanitaku, mengapa aku harus memanjakannya? Wilgos Zhao ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Mileye tiba-tiba membalikkan telapak tangannya. Boom! Pedang di antara alis Wilgos Zhao langsung tenggelam ke dalam jiwanya. Tepat ketika Wilgos Zhao akan benar-benar musnah, suara marah tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Berhenti! Selesai bicara, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan saat berikutnya, lelaki tua ini muncul tidak jauh di depan Mileye. Di samping Mileye, Brody Xiao tiba-tiba berkata, pelindung Akademi Huaxia, Alam Dewa Kuno Agung. Alam Dewa Kuno Agung. Mileye tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, lelaki tua itu memberi hormat sedikit kepada Mileye. Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu mengenal aku? Orang tua itu mengangguk. Tuan Muda Ye adalah teman ketua pavilion. Mileye mengangguk. Jadi, kamu harus tahu bahwa kitab Dharma Sendao ini diberikan kepadaku oleh Quincy, bukan? Pria tua itu sedikit mengangguk. Ya. Mileye menatap langsung ke arah lelaki tua itu. Karena diberikan kepadaku oleh Quincy, maka kitab Dharma Sendao ini adalah milikku. Karena ini milikku, sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan akademimu kalau aku memakainya untuk memberikan ceramah, kan? Orang tua itu ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Muda Ye, aku di sini bukan untuk menyalahkan Tuan Muda Ye, tetapi ingin Tuan Muda Ye menunjukkan belas kasihan. Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu berkata lagi, demi ketua pavilion Quincy. Mileye menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin. Orang tua itu membeku. Mileye menunjuk ke Wilgos Zhao di kejauhan. Sekarang, aku ingin membunuhnya. Kalau kamu berani bergerak, aku akan membunuhmu juga. Selesai bicara, dia merentangkan telapak tangannya. Seberkas cahaya pedang terbang tiba-tiba, targetnya adalah Wilgos Zhao. Melihat adegan ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis seketika. Tanpa ragu, dia langsung memblokir di depan Wilgos Zhao, dan melayangkan tinju. Boom! Cahaya pedang hancur. Mileye menatap lelaki tua itu, dan lelaki tua itu buru-buru berkata, kamu. Mileye tiba-tiba membentangkan telapak tangannya, dan pena kebenaran agung muncul di tangannya, dan dia melambaikannya langsung. Ces! Sapuan pena keluar. Sekarang dia tidak seperti sebelumnya,
dia mendesak pena kebenaran agung dengan kekuatan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, dia adalah alam dewa kuno sekarang. Melihat pena itu, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan dia membanting tangannya. Ces! Di mata semua orang, guratan pena langsung menembus tubuh lelaki tua itu. Boom! Tubuh fisik rusak, dan jiwa juga dengan cepat menghilang. Semua orang bingung. Seorang alam dewa kuno agung berakhir seperti ini. Di samping, Wilgos Zhao tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan saat berikutnya, sebuah token Ling melonjak ke langit. Boom! Jauh di langit berbintang, cahaya bintang tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, sesosok muncul di cahaya bintang itu. Memanggil orang. Wilgos Zhao menatap Mileye. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan hal ini kepada dekan. Mileye mengangkat bahu. Quincy pun tidak akan bisa menolongmu hari ini. Saat itu, dalam cahaya bintang itu, Quincy muncul. Quincy sedang berada di kaki gunung saat ini. Dia masih berambut pendek dan mengenakan gaun panjang lengan pendek yang agak tidak pada tempatnya di dunia ini. Di pinggangnya, ada sebuah tas kain kecil yang masih sangat mencolok. Melihat Quincy, Wilgos Zhao dan lelaki tua yang akan menghilang itu buru-buru memberi hormat. Brody Xiao di samping juga membungkuk dalam-dalam. Quincy tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Wilgos Zhao dengan cepat mulai menceritakan tentang kejahatan Mileye. Secara bertahap, Quincy mengerutkan kening. Selesai Wilgos Zhao bicara, Quincy tiba-tiba berkata, "Kamu sudah menambahkan banyak cerita." Benar. Ekspresi Wilgos Zhao membeku. Quincy menggelengkan kepalanya. Meskipun Tuan Muda Ye biasanya agak mencolok, dia bukanlah orang yang suka membunuh orang yang tidak bersalah sembarangan. Lagian dalam ceritamu, kamu terus menyalahkan Tuan Muda Ye, tapi tidak menyebutkan masalahmu sendiri. Mengapa murid yang kamu terima membuat Tuan Muda Ye marah? Kamu tidak mengatakan mengapa konflik antara kamu dan Tuan Muda Ye meningkat. Apakah menurutmu aku bodoh dan mudah ditipu? Mendengar kata itu, wajah Wilgos Zhao menjadi pucat dalam sekejap. Dia langsung berlutut, dan berkata dengan suara bergetar, "Dekan, aku tidak bermaksud begitu." Di samping, Brody Xiao tiba-tiba berbicara. Dia mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Quincy menggelengkan kepalanya segera setelah mendengar ini. "Kitab Dharma Sendao sudah aku berikan kepada Tuan Muda Ye. Karena aku memberikannya kepadanya, berarti itu miliknya. Bagaimana dia menggunakannya secara alami adalah urusannya sendiri. Mengapa dia membutuhkan persetujuan dariku?" Saat dia berbicara, dia menatap lelaki tua yang jiwanya akan menghilang itu. "Dalam hal ini, kamu tidak bersalah dan tidak perlu mati." Selesai bicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba menembus galaksi, dan mendatangi lelaki tua itu. Saat berikutnya, cahaya hitam ini langsung tenggelam ke dalam jiwa lelaki tua yang akan menghilang itu. Boom! Setelah cahaya hitam masuk, jiwa lelaki tua itu segera menjadi tenang. Quincy menoleh untuk melihat Mileye, tersenyum dan berkata, "Marah." Mileye mengangguk. "Aku hanya berpikir, mengapa mereka harus ikut campur dalam masalah antara aku dan kamu? Menurut kira mereka itu siapa?" Quincy sedikit mengangguk, dan dia memandang Wilgos Zhao. "Dia benar, mengapa kamu ikut campur dalam masalah antara aku dan dia? Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Muda Ye dan aku adalah teman?" Wilgos Zhao berkata dengan gemetar, "Aku tahu." Quincy sedikit mengernyit. "Kalau sudah tahu, mengapa kamu masih menyusahkan dia? Muridmu melakukan kesalahan di awal, karena dia melakukan kesalahan, mengapa kamu tidak meminta maaf dengan tulus setelah kamu datang? Selain itu, muridmu membuat kesalahan berkali-kali,
kenapa kamu tidak melarangnya? Berbicara tentang ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Tidak, kamu tidak sebodoh itu, kamu sengaja memprovokasi Tuan Muda Ye, ingin dia membunuh murid Paviliun Xianbao, dan kemudian membiarkan dia bermasalah denganku dan Paviliun Xianbao. Mendengar ini, Mile Ye mengerutkan kening. Quincy tiba-tiba berteriak, kamu sangat berani, kamu. Pada saat ini, tubuh Wilgos Zhao tiba-tiba terbakar, dan saat berikutnya, langsung berubah menjadi ketiadaan. Menghilangkan bukti. Lancang sekali. Quincy tiba-tiba menjadi geram. Beraninya berkomplot melawanku, sialan. Berbicara sampai di sini, dia berhenti tiba-tiba, lalu mengedipkan matanya, wajahnya sedikit memerah. Wanita lemah lembut, aku ingin menjadi seorang wanita lemah lembut. Jangan bicara kasar. Semua orang bersambung.